Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fairy Salahin Indira. I'm from the English Education Study Program 5th semester from Universitas Latam Samasiro. Today I'm going to present a short resume of our meeting 11 in the course Introduction to Teaching Young Learners. Our main topic today is lesson planning. Oke. Pada pertemuan kali ini, di sini membahas tentang gimana seorang guru itu bisa menyiapkan lesson plan atau biasa di Indonesia itu disebut dengan RPP, gitu, rencana pembelajaran, gitu ya, sebelum mengajar. Jadi RPP ini penting karena menjadi paduan lengkap yang berisi apa sih yang ingin diajarkan hari ini dan bagaimana langkah-langkah kegiatannya hari ini dan bagaimana tujuan pembelajaran yang bisa tercapai hari ini begitu. Nah, tanpa RPP atau lesson plan ini proses mengajar itu bisa saja tidak fokus dan keluar dari topik pembahasannya. Karena itu setiap guru itu wajib memiliki rencana pembelajaran sebelum memasuki kelasnya begitu. Oke, di sini ada komponen utama dari RPP itu sendiri. Yang pertama itu ada identitas. Identitas itu berisi nama sekolahnya, kelas yang akan diajar, mata pelajaran apa, semester berapa, durasinya juga berapa menit atau berapa jam, dan nama gurunya tersebut. Nah, yang kedua itu ada topik pembelajaran. Jadi topik ini itu berfokus pada materi yang akan diajarkan nanti. Misalnya ada color, animal, atau family. Itu harus disesuaikan dengan tingkat siswanya masing-masing. Nah, yang ketiga itu ada learning objective. Jadi learning objective ini adalah tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajaran itu menjelaskan apa yang diharapkan siswa itu dikuasai setelah kegiatan belajar tersebut, begitu. Nah, yang selanjutnya ada language focus, yaitu materi bahasa atau kosakata yang akan diajarkan itu apa sih, misal vocabulary atau grammar atau apa begitu. Nah, yang selanjutnya adalah classroom activity. Di sini itu terdiri dari opening, main activity, yang terakhir itu adalah closing. Jadi ada tiga bagian di dalam classroom activity ini. Yaitu yang pertama kan opening. Opening itu misalnya isinya itu ada salam, doa, mungkin guru juga absen atau menjelaskan topik hari ini tuh apa sih begitu. Nah, yang kedua itu ada main activity kan. Main activity ini menyampaikan materinya dari pengantar topik tadi dan menunjukkan gambar atau video atau audio. Terus juga ada latihan atau permainan, apalagi ini untuk young learners gitu. Nah, yang terakhir itu closing. Nah, closing ini tuh review pembelajaran hari ini tuh apa, dengan mungkin bisa tanya jawab atau pemberian tugas begitu, serta penutup misalnya salam atau tanya jawab tadi begitu. Yang terakhir itu ada assessment. Assessment itu adalah penilaian yang dilakukan untuk melihat apakah siswa itu memahami materi yang diajarkan sekarang atau tidak gitu. Misalnya melalui latihan tadi, tugas, atau permainan kecil di akhir begitu. Nah, prinsip mengajar anak young learners ini adalah dalam merancang RPP untuk anak-anak itu ada beberapa prinsip penting yang harus digunakan. Yang pertama itu menggunakan bahasa sederhana dan instruksi itu secara jelas, tidak bertele-tele gitu. Yang kedua adalah memberikan variasi aktivitas seperti lagu, game, atau visual, karena anak-anak itu kan gampang terdistraksi fokusnya begitu. Yang ketiga adalah menggunakan media yang menarik agar anak-anak juga lebih tertarik dalam belajarnya. Yang keempat ada memperhatikan durasi perhatian anak, karena durasi perhatian anak-anak itu kan sedikit ya, tidak gampang fokus, jadinya durasinya juga kita harus semaksimalkan mungkin, misalnya 30 menit atau 20 menit gitu ya. Nah, yang terakhir adalah memberikan reward agar anak itu lebih termotivasi gitu. Kita berikan apresiasi tentang good job gitu, atau kita berikan hadiah, kita berikan pujian begitu. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dari materi meeting ke-11 ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.